Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gilang. Ya. Ibu absen dulu ya. Aufa Raihan. Ya. Aurelia Zakia. Kalista Alfia. Khairul Anam. Ya. Faiz Dwi Febriansyah. Gilang Aldi. Heksa Sabrina Nuraja. Nor Laili. Sofi Riz Najmah. Zamroati Salisa. Masuk semua ya. Anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran ekonomi. Nah, siapa yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Angkat tangan. Ya? Iya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang indeks harga dan inflasi. Nah, siapa yang masih ingat tentang indeks harga? Saya, Bu. Ya? Jadi indeks harga adalah perbandingan antara harga suatu barang Ya? dalam tahun dan dihitung dan harga untuk tahun dasar. Iya, benar sekali. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun tertentu dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, tujuan dari indeks harga ini untuk mengetahui perubahan harga rata-rata pada tahun-tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang faktor penyebab terjadinya inflasi? Saya, Bu. Ya? Jumlah uang yang tertinggi, meningkatnya permintaan, dan meningkatkan harga barang atau jasa. Iya, benar sekali. Jadi inflasi ini bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena jumlah uang yang dikeluarkan di masyarakat itu terlalu banyak sehingga permintaan pada barang akan meningkat. Nah, meningkatnya suatu permintaan ini akan menaikkan harga pada barang tersebut. Nah, setelah kita mempelajari tentang inflasi, kita tahu bahwa inflasi yang parah dan tidak terkendali akan berakibat buruk pada perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya agar inflasi ini tidak terjadi. Nah, upaya pemerintah ini yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan. Faiz, sepertinya kamu mengantuk ya dari tadi. Ya, yang semangat dong, soalnya hari ini kan kita mau belajar tentang hal yang menarik, yaitu tentang kebijakan pemerintah yang diterapkan agar perekonomian Indonesia ini tetap stabil, seperti itu. Nah, kebijakan ini biasa disebut dengan kebijakan moneter. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dulu, yaitu tentang yang pertama, menjelaskan konsep kebijakan moneter, yang kedua, menjelaskan tujuan kebijakan moneter, yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis kebijakan moneter, dan yang keempat, menguraikan instrumen tentang kebijakan moneter. Oh iya, PPT-nya nggak mau full. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Lina tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, menjelaskan definisi, menjelaskan tujuan, jenis-jenis, dan instrumennya. Jadi langsung saja sebelum kita masuk ke pelajaran, apa itu kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter adalah upaya pemerintah dalam mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro menuju pada kondisi yang diinginkan. Tentunya menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, apa sih komponen utama dalam kebijakan moneter ini? Jadi komponen utama dalam kebijakan moneter ini adalah mengatur peredaran uang dalam segi jumlah. Jadi
dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan menciptakan keseimbangan output dan stabilitas harga. Jadi kalau harganya stabil, otomatis inflasinya terkontrol. Sebelum saya lebih lanjut, siapa yang tahu di sini siapa pelaksana kebijakan moneter di Indonesia? Oh, belum. Jadi langsung saja. Jadi di sini kebijakan moneter di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Sentral atau dalam ini diwakilkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dari negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki tujuan dari kebijakan moneter. Di sini kita memiliki beberapa tujuan yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama sebagai stabilitas harga. Lalu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran, dan stabilitas pasar keuangan. Nah, pasar keuangan itu sebenarnya terbagi lagi menjadi pasar valuta asing dan sebagainya. Sekarang berdasarkan jenis-jenisnya. Berdasarkan jenis-jenisnya dan sifatnya, di sini kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua, kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan yang bersifat menambah jumlah uang yang beredar. Nah, biasanya di sini akan digunakan ketika perekonomian sedang mengalami deflasi atau resesi atau lagi lesu-lesunya. Nah, selanjutnya kebijakan moneter akan disebut kontraktif apabila kebijakan ini bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar, karena di sini nanti bertujuan untuk mengurangi inflasi. Biasanya kalau kebijakan moneter kontraktif ini disebut kebijakan uang ketat. Kalau kebijakan yang ekspansif ini uang longgar atau easy money. Langsung saja selanjutnya kita masuk ke instrumennya. Jadi sebenarnya instrumen kebijakan moneter ini ada banyak, namun di sini kita hanya membahas tentang 5, yaitu operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, cadangan kas, kredit ketat, dan dorongan moral. Jadi gini, ini biar Bapak jelaskan secara singkat aja, biar nanti bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Di sini operasi pasar terbuka ini merupakan kebijakan yang tujuannya itu biasanya menggunakan instrumen pengendaliannya berdasarkan surat berharga. Jadi di sini operasi pasar terbuka itu merupakan jual beli surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini berasal dari kata discount rate, bukan diskon pada pasar umumnya ya. Tapi di sini di sini Bank Indonesia itu mengendalikan tingkat suku bunga atau biasa disebut, ada yang bilang BI rate, ada yang bilang suku bunga kebijakan atau apapun. Jadi di sini ntar dengan mengendalikan tingkat suku bunga, Bank Indonesia bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, entah itu membuat masyarakat untuk menabung atau untuk meminjam dan sebagainya. Selanjutnya ada kebijakan cadangan kas. Jadi kebijakan cadangan kas itu hampir sama dengan diskonto, bedanya kebijakan cadangan kas ini nanti bank sentral akan menetapkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Jadi misal jumlah cadangan kasnya minimal bank harus punya 10 miliar gitu. Jadi bank tidak akan mau meminjamkan kredit kepada masyarakat jika nanti bisa berada di bawah tingkat 10 miliar tersebut. Jadi biar dipegang sama bank gitu. Jadi uang nggak banyak di masyarakat tapi banyak dipegang sama bank. Selanjutnya kebijakan kredit. Sebenarnya nggak cuma kredit ketat, sebenarnya ada juga kredit longgar gitu ya. Itu apa namanya tadi? Kredit ketat ini adalah kebijakan yang diberikan oleh bank untuk memperketat atau memperkecil kemungkinan peminjaman keluar atau kreditnya keluar dengan cara biasanya menggunakan kategori yang disebut 5C. Siapa yang tahu 5C itu apa? Belum tahu ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kebijakan jadi 5C yang dipikir adalah karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut sendiri. Itu jadi ketika dalam keadaan kredit ketat, bank itu benar-benar memperhatikan 5C ini sehingga peminjaman oleh nasabah itu benar-benar sulit. 5C ini ketat sekali persyaratannya, ya benar sekali. Ketika kredit dilonggarkan atau kebalikan dari kredit ketat, jadi ketika akan menggenjot perekonomian, maka bank justru akan melonggarkan persyaratan 5C itu tadi sehingga masyarakat tuh bisa lebih mudah dalam meminjam. Selanjutnya ada terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Ini merupakan
Kebijakannya merupakan upaya persuasif. Persuasif dalam artian bukan sebuah mekanisme yang sama seperti empat kebijakan sebelumnya ini. Jadi kebijakan dorongan moral ini merupakan upaya dari bank untuk mengajak, menganjurkan, membujuk masyarakat agar bisa membantu memulihkan perekonomian, entah dengan meminjam atau menabung atau sebaliknya, tidak meminjam dan tidak menabung di bank dengan memberikan biasanya pakai pidato atau edaran. Jadi ini untuk mencapai kebaikan kestabilan ekonomi tadi. Jadi ini selesaikan materi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, di sini Bapak akan menyampaikan sebuah video ini menjelaskan salah satu bentuk kebijakan moneter yang di sini kami ambil dari Bapak ambil dari Bank Indonesia. Ini apa ya? Oh, ini terkait dengan BI rate atau politik diskonto. Bentar ya. Oh iya, mesti mati. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Yang di belakang kelihatan jelas. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan. Ini di sini mulai menjelaskan tentang inflasi nih, contoh dari inflasi. Bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Kemarin dari pelajari kan soal inflasi kan? Fenomena kenaikan harga berbagai barang Sudah, dan kalau jasa sudah. secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Kayak diajarin kemarin, jadi inflasi itu baik kalau tingkatnya wajar atau stabil gitu. Sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Ini mulai masuk materi kita tadi, jadi bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter. Tujuannya kayak tadi, menjaga kestabilan harga. Yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? Nah, ini mulai masuk ke instrumennya. Instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah Nah, ini suku bunga kebijakan BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur. Mekanismenya ya, jadi dimulai dari rapat Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan Nanti bisa kalian lihat sendiri sampai habis gimana inflasi dan prosedurnya. targetnya. Penentuan tingkat BI rate ini akan memengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, hutang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya,
BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Ini Rate tadi tersebut jadi akan bisa mengendalikan ditransmisikan suku melalui bunga balai tabungan, data suku bunga seperti kredit, suku bunga, mengendalikan jalur ekspektasinya. kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Nah, ini tujuan akhirnya jadi agar masyarakat kita semuanya bisa sejahtera. Nah, jadi sampai sini udah cukup paham dengan materi ini. Kalau sudah paham, kalau begitu Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang kebijakan moneter yang sudah disampaikan oleh Pak Sem tadi, mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan instrumennya, Ibu akan membimbing kalian ke sesi tanya jawab. Baik, silahkan. Apabila ada yang masih kurang jelas tadi, silakan boleh bertanya. Saya Bu. Ya, silakan. Nama saya Sofi, absen 1. Ya. Saya kurang paham tentang jika suatu perekonomian mengalami lesu atau resesi, maka kebijakan moneter apa yang dapat mengatasi keadaan tersebut? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah ada yang lain yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sofi? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan kamu. Menurut saya jawabannya adalah Sebentar. Nama sama nomor absennya, jangan lupa. saya Aurea, nomor absen 3. Oke. Menurut saya jawabannya adalah Bank Sentral bisa melakukan menurunkan suku bunga untuk mengatasi keadaan perekonomian negara yang sedang lesu. Bank sentral menurunkan suku bunga. Nah, kira-kira mengapa ya Bank sentral menurunkan suku bunga untuk mengatasi perekonomian negara yang sedang lesu? Apakah ada yang bisa menjawab? Ayo, jangan malu-malu, silahkan. Apa? Mengapa Bank sentral tadi menurunkan suku bunga? Saya, Ya, saya Faiz absen 4. ya, Faiz. Jadi menurut saya, Bank Sentral menurunkan suku bunga supaya menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Benar sekali. Jadi seperti yang kita tahu ya anak-anak, Bank sentral ini menurunkan suku bunga untuk menurunkan biaya modal perusahaan dalam melakukan investasi. Hal ini berguna untuk meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi yang ada di masyarakat, sehingga perekonomian yang semula lesu menjadi lebih bergairah seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Saya Bu, Ya, silahkan. nama saya Anam, absen 6. Oke, Anam, silahkan. Kan tadi sudah dijelaskan kalau tujuan dari kebijakan moneter sendiri pada dasarnya untuk mencapai keseimbangan internal. Nah, saya kurang paham apa Ya. yang termasuk keseimbangan internal itu apa saja. Keseimbangan internal. Dari yang lain, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Anam? Saya Bu, Ya, yang pojok silakan. nama saya Gilang, nomor 9. Oke, Gilang. Saya yang termasuk ke dalam keseimbangan internal yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Bagus sekali, tapi menurut Ibu masih kurang tepat. Apakah ada yang bisa menyempurnakan jawaban dari Gilang? Saya Bu. Ya, silakan. Saya Kalista nomor 8. Jadi Kalista. saya yaitu stabilitas harga Bu. Stabilitas harga. Oke, jadi mengapa pemerataan pembangunan,
keseimbangan harga, termasuk dalam keseimbangan internal. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya? Belakang? Saya Nurlaili Iya. 10. Menurut Oke. saya, pertumbuhan ekonomi, pemerataan bangunan, dan stabilitas harga bisa masuk ke dalam keseimbangan internal karena hal-hal tersebut adalah tujuan yang harus dicapai dalam lingkup internal suatu negara. Bagus sekali. Jadi kita ulangi lagi ya, yang termasuk dalam keseimbangan internal itu ada 3, apa saja? Pembangunan ekonomi, pemerataan pertumbuhan ekonomi, ya, dan oke, sekali lagi Bu beri satu lagi kesempatan bagi kalian yang masih kurang jelas, silahkan boleh bertanya. Saya Bu. Oke, kamu. Saya Aurel. Mohon izin bertanya. Saya Iya. kurang paham apa sajakah contoh real di masyarakat tentang kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Terima kasih. Saya ulangi ya pertanyaannya. Kebijakan moneter, contoh realnya kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Oke, Ibu coba menjawab. Contoh realnya itu seperti pada saat bank sentral menambah atau mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Hal ini berguna untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga yang ada di bank, seperti itu. Wah, rupanya kalian sudah paham ya tentang materi kebijakan moneter ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kan sudah dijelaskan materinya, sudah tanya jawab. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, kita akan membentuk kelompok di kelas ini. Nah, kelas ini akan dibentuk menjadi 2 kelompok. Pembagiannya dimulai dari depan, berhitung 1, 2, 1, 2 sampai belakang ya. Silakan. 1, 2, 1. 2. Nah, yang mendapatkan nomor 1 berkumpul di sebelah kanan saya dan yang mendapatkan nomor 2 berkumpul di sebelah kiri saya. Ayo, silakan. Gimana? Sudah anak-anak? Nah, gini, silakan perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Ayo. Kelompok 1? Kelompok 2? Nah, sudah dapat semua? Nah, di situ kan sudah tertera ya. Kalian itu disuruh ngapain? Ada nama kelompok, silakan diisi nama serta nama kelompoknya. Nah, di situ kalian terdapat instrumen-instrumen kebijakan moneter. Sebelum kalian memulai untuk mengerjakan, Ibu akan menjelaskan mekanisme pekerjaannya. Di situ sudah ada instrumennya, kalian disuruh untuk menjelaskan bagaimana mekanismenya. Nah, di situ misalkan politik diskonto, lah itu bagaimana mekanismenya, misalkan pada saat inflasi itu seperti apa, pada saat deflasi seperti apa. Misalkan, Ibu beri contoh satu instrumen ya, itu ada instrumen kredit ketat. Nah, kredit ketat itu diterapkan pada saat inflasi. Nah, itu pada saat inflasi kenapa kok
pakai kredit ketat karena untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kredit ketat ini dilakukan untuk memperketat atau mengurangi minat, mengurangi masyarakat untuk melakukan kredit. Nah, ada itunya, ada karakteristik itu 5C ya. 5C itu diperhatikan sekali. Nah, pada saat deflasi juga diterapkan kredit longgar. Kredit longgar itu biar masyarakat itu lebih mudah untuk melakukan kredit. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu menjadi lebih tinggi, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, waktu pengerjaannya 7 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Gimana? Ada yang kesusahan? Enggak? Oke, dikerjakan ya. Kalau misalkan ada yang kesusahan nanti bisa tanya ke ibu ya. Gimana kelompok 2? Ada yang kesusahan atau gimana? Nggak ada. Udah sampai mana? Udah nomor 2. Oh ya, dilanjutkan ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke ibu.
kurang 1 menit lagi ya. Iya, Yang belum silakan dilanjutkan, yang sudah silakan dikoreksi kembali pengerjaannya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, sudah semua ya dari kelompok 1 maupun kelompok 2? Sudah. Nah, setelah ini akan ada penyampaian hasil diskusi. Yang maju duluan dari kelompok mana ini enaknya? Kelompok 1 dulu? Wah, semangat sekali ya ini ya. Ya udah, yang maju duluan dari kelompok 1 silakan berdiri ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Jadi saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka. Inflasi. Pada saat inflasi, uang yang beredar di masyarakat tinggi sehingga BI mengambil kebijakan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Deflasi. Pada saat deflasi, uang yang beredar di masyarakat rendah sehingga BI mengambil kebijakan dengan menambah jumlah uang yang beredar dengan membeli surat berharga di pasar modal. 2. Kebijakan cadangan kas. Inflasi. Pada saat inflasi, uang yang beredar di masyarakat tinggi sehingga BI mengambil kebijakan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan cadangan kas atau kas ratio. Deflasi. Pada saat deflasi, uang yang beredar di masyarakat rendah sehingga BI mengambil kebijakan dengan menambah jumlah uang yang beredar dengan menurunkan cadangan kas. Terima kasih. Sudah? Sudah. Belum duduk di sini dulu ya. Belum duduk. Nah, gimana ini dari kelompok 1? Sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Saya Bu. Oke, silakan. Nama saya Kanista, saya mau tanya. Pada Ya. saat deflasi, Bank Indonesia membeli surat berharga di pasar modal. Ya. Surat berharga yang seperti apa yang dibeli oleh Bank Indonesia? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Dari kelompok 1, yang di depan ataupun yang duduk, ada yang mau jawab? Saya Bu. Oke, silakan. Surat berharga yang dibeli oleh Bank Indonesia yaitu sertifikat Bank Indonesia. Nah, bagus sekali. Gimana dari kelompok 2 bisa diterima? Ya, kita beri applause untuk kelompok 1. Silakan boleh duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan berdiri perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya.